milenial, bagaimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu bahagia ya. Nah, perkenalkan aku Luis Nabila Nur Aisyah dan aku Cynthia Aprilia Putri. Nah, di sini kita akan membahas generasi milenial yang melek teknologi. Nah, kita sendiri sudah mengangkat judul nih. Judulnya yaitu apa, Luis? Judulnya adalah aman gak sih dunia digital bagi generasi milenial? Kira-kira aman gak sih ya teman-teman? Oke, untuk pengen tahu jawabannya, saksikan terus nih podcast kita dari awal sampai akhir. Nah, langsung aja nih, Sin. Menurutmu aman gak sih dunia digital bagi kehidupan generasi milenial? Gini nih, Luis. Kalau membahas masalah aman atau enggaknya ya, kita itu harus memahami dulu apa itu literasi digital. Jadi, pengertian literasi digital nih, teman-teman. Literasi digital ini merupakan pengetahuan dan kecakapan pelaku untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Misalnya, media sosial, jaringan internet, dan lain sebagainya. Oh, berarti di dunia digital ini tuh banyak banget ya manfaatnya? Nah, iya bener banget Luis, banyak banget ya teman-teman manfaat-manfaatnya dari literasi digital sendiri. Nah, tak hanya manfaat Luis, ada juga contoh-contoh di berbagai bidang. Misalnya yang pertama ada di bidang ekoturism atau ekonomi digital. Nah, di ekonomi digital ini contohnya itu seperti dompet digital itu Luis. Dompet digital itu untuk bertransaksi, misalnya ada iBanking, ada GoPay, ada OVO, dan lain-lain. Nah, nggak hanya di ekoturism, kemudian ada juga di sektor pendidikan digital. Nah, contoh dari di pendidikan digital ini yaitu pemanfaatan aplikasi seperti Canva, Bimbel Online, dan ada juga Google Classroom. Oh gitu ya, Sin. Nah, Cynthia sendiri kan merupakan Duta Wisata 2022 ya. Nah, menurut Cynthia sendiri, apa sih dampak ataupun manfaat dunia digital bagi di bidang kepariwisataan? Nah, untuk manfaatnya di bidang kepariwisataan sendiri pastinya ada banyak ya teman-teman. Mulai dari untuk peningkatan ekonomi. Nah, dari peningkatan ekonomi ini misal ya ada wisatawan yang masuk untuk mengunjungi destinasi kita. Pastinya itu akan meningkatkan investasi di destinasi wisata tersebut kan. Kemudian ada juga pelestarian budaya dan juga pelestarian destinasi wisata itu sendiri. Nah, Luis kan sekarang kan di era 4.0 ya. Nah, ini generasi milenial ini memanfaatkan teknologi digital untuk ruang pribadinya, dijadikan sebagai ruang pribadi untuk mencari, menggali, dan kemudian menge-share atau berbagi informasi ke teman-temannya. Nah, dalam media sosial ini banyak nih interaksi-interaksi yang bisa dilakukan, mulai dari sosialisasi, mulai dari ada juga viral, publik, hingga bisnis. Jadi intinya apa sih hubungan antara generasi milenial, kemudian literasi digital, dan juga pariwisata? Nah, hubungannya sendiri antara generasi milenial yang melek teknologi dengan literasi digital dan digital tourism sendiri itu kaitannya sangat erat sekali ya Luis, karena memang digital tourism ini adalah salah satu strategi pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata unggulan melalui media platform digital. Oh, gitu ya sih. Ya, seperti itu. Nah, jadi generasi milenial ini sangat besar nih pengaruhnya bagi perkembangan pariwisata yang ada. Nah, saat ini kan kita udah tahu ya Luis, kalau semuanya itu harus serba cepat, aman, dan praktis. Mulai dari pemesanan tiket, jadwal buka tutup wisata, dan lain-lainnya itu bisa kita ketahui dari smartphone tanpa harus susah payah untuk datang langsung ke tempat destinasinya. Keren banget. Nah, itu salah satu keunggulan pesatnya teknologi saat ini. Nah, nggak hanya itu juga, Luis. Ada lagi? Untuk pembayarannya sekarang setiap orang ini sudah menggunakan QRIS ternyata. Oh, berarti cashless ya sih? Iya, bener sekali. Udah mudah, cepat, dan aman ya. Betul. Nah, untuk hubungan literasi digital dan generasi milenial sendiri ini ya, teman-teman, itu hubungannya sangat erat. Nah, generasi milenial ini disayangkan karena kurangnya bisa memilih dan memilah informasi. Jadi mereka itu kurang berpikir kritis ya intinya. Betul. Nah, karena itu nih
biasanya kan kita generasi milenial itu kalau mendapat informasi langsung disebar tanpa ada tahu kebenarannya terlebih dahulu. Nah, di situ nih yang membuat peningkatan hoax di Indonesia itu semakin meningkat ya karena kurangnya bisa menyaring informasi yang kita dapat seperti Padahal itu. harusnya saring dulu baru sharing. Nah, ya, harusnya kita itu harus menyaring dulu baru Di-sharing, meng-sharing. Iya. Nah, untuk Louis sendiri kan sebagai aktivis organisasi remaja nih. Nah, untuk dampak dari organisasi remaja sendiri itu apa ya, Louis? Oke, jadi nih Sin dan teman-teman semua, aku pernah ikut namanya pelatihan Oxea dari UNICEF. Wah, kamu ikut pelatihan dari UNICEF? Betul banget, pelatihan Oxea sih. Wah, hebat sih. Oke, jadi Oxea sendiri merupakan kepanjangan dari Online Child Sexual Exploitation and Abusing. Oh, itu gunanya buat apa sih Oxea itu? Jadi program Oxea dari UNICEF ini berguna untuk menekan angka pelecehan seksual melalui media online sih. Oh, berarti itu juga pengaruhnya ke digital ya? Betul banget. Nah, apa yang dituju oleh Oxea ini siapa aja? Jadi yang dituju oleh Oxea pastinya anak-anak dan juga remaja. Berhubungan banget kan sama generasi milenial sekarang ini. Wah, iya, sangat berhubungan ya generasi milenial, kemudian ada juga digitalnya ya. Betul banget. Iya, Nah, iya. kembali lagi ke Oxea nih teman-teman. Jadi Oxea sendiri itu ada beberapa bentuk, antara lain texting, kemudian online grooming, ada juga sex extortion, dan juga yang terakhir ada live Instagram atau streaming nih. Wah, banyak banget ya bentuk-bentuk dari Oxea ini. Bisa dijelasin ya, Louis? Oke, mungkin aku bakalan jelasin online grooming dan juga live streaming ini. Oh, iya, Yang iya. pertama ada online grooming. Online grooming sendiri itu contohnya langsung nih. Kamu pasti tahu kan kalau sekarang tuh lagi marak-maraknya pakai aplikasi untuk mencari jodoh. Wah, iya sampai saat ini ya masih sampai dipakai. saat ini. Makanya, padahal aplikasi kayak gitu itu sangat banyak Berbahaya menyebabkan ya? berbahaya terjadinya oxeanisin. Oh iya, apa nih bisa berbahaya nih? Karena kita kan nggak tahu siapa yang kita ajak kenalan, siapa yang mengajak kita berinteraksi di aplikasi seperti itu sih. Oh iya, karena memang online ya, jadi kita nggak Betul. tahu orang itu maksud dan tujuannya Betul ke kita itu banget. apa aja. Nah, gitu. bisa aja kan dia itu om-om yang menyamar jadi seumuran kita terus diajak pacaran. Kan Bahaya nggak ya, mau nggak bahaya sih? banget ya. Iya, bahaya banget. Kemudian selanjutnya adalah live streaming. Nah, kamu sebagai duta wisata pastinya sering melakukan live di Instagram kan? Iya, sering sih. Kamu juga pasti sering Iya. kan? Teman-teman semua pasti sering kan? Generasi milenial pasti sering melakukan live di Instagram atau TikTok ataupun media sosial lainnya. Nah, kalian harus hati-hati nih, karena dengan adanya live seperti itu kan kita nggak tahu siapa yang nonton live kita, terus digunakan untuk apa live kita. Nah, Ya kan, bener Sin? banget. Kita itu Bener harus banget. bijak-bijak ya untuk melakukan atau Betul. melakukan sesuatu di digital Media ini. sosial. Betul Oh. banget. Nah, Louis kan ini udah ada bentuk-bentuk oxea dan bahaya-bahayanya nih. Untuk pencegahannya sendiri tuh bagaimana sih, Louis? Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama nih, kalian harus tahu tentang diri kalian. Kalian harus tahu yang baik mana, yang buruk mana untuk diri kalian. Kalau misal nih nggak tahu atau belum yakin, bisa tanya ke orang dewasa ataupun Oh, teman-teman kalian. Yang kedua, kalian bisa lebih memproteksi diri kalian. Kalian bisa menggunakan fitur menggembok ataupun memprivasi nih sih. Oh, Di iya, Instagram iya, kan Miss. pasti ada ya. Nah, dan yang terakhir, kalian ini yang sedang menonton podcast ini sedang satu jalan lebih maju untuk mencegah adanya oxea. Wah, bener banget. Karena memang ini ada informasi tambahan baru ya tentang Terkait, oxea. betul, dan juga literasi digital. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa nih, Louis? Amankah dunia digital bagi generasi milenial saat ini? Jadi kesimpulannya aman-aman saja Sin, asalkan bisa lebih kritis dan bisa menjaga diri kita, memilih dan memilah melalui semua itu. Nah Sin, kayaknya cukup nih pembahasan kita tentang aman gak sih dunia digital bagi generasi milenial. Nah, iya, ini sebelum kita masuk ke penutup ya, Louis, kita ucapkan dulu nih selamat Disnatalis kepada Universitas Ngudi Waluyo. Semoga universitasnya semakin gemilang, maju, unggul, dan dapat melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Dan juga untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi, bisa banget nih kepoin Universitas Ngudi Waluyo yang ada di Semarang, Ungaran. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah Menonton, nonton dan dan sampai sampai jumpa. jumpa.